mun senina teu ndek demen le itu atau itu ndek demen le senina teu ndek narak mai no tiang doang ukuran mun tegerumunang si senin ndek narak mai wah ya ule itu susah lalu itu susah pengajian itu susah ndek kembe ara profesor beruntomeh si seninaan gena ngisi seminar itu seminar lengkap materi le laptop lagu sebelum berangkat ya tomeh seninaan lalu jok hotel seminar sampai le atas panggung yang nganga doang bapak seninaan doang ingat ya maka bagus-bagus jauh senina mun senina teu bagus ganda bagus wah ukuran ara tunu lomba melewati kolam buaya ya kolam bebalu hadiahnya 100 juta bagi yang melewatinya dia narak bayi bani liwat nimpro arak sekik bani yang nirina nimpro puruni lagu menang ya selamat tuh wawancara ya apa kiatnya niki yang pada badan nimproh ndek narak kiatnya sin dorong aku baru udah teketuan seninan aku mun bukan istri yang mendorong ndek mau 100 juta itu hebatnya istri lagu mati semama jadi ya muliakan istri pokoknya menengomeh dengan bewah ya susah sedih laut ya dengarkan ya cocok doa ya mun dek bagus kan seni ini susah itu si de teduk salah ngerawas salah tokol salah mangan salah anandara kulu haisin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarramun segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang takzimi, yang muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Malam ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, memudahkan seluruh urusan kita, melancarkan rezeki kita dan melapangkan hati kita, dan kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fi din dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Kita masuki babul khumasi, bab bagian yang kelima daripada nasihat-nasihat Nabi dan asar-asar sahabat. Al-maqalatul ula, nasihat yang pertama pada bab nikah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda man ahana ay dhalla khamsatan minan nasi khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Man istakhaffa bil ulama khasirad din fa innahum ma'dinus syariah wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aidan walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah wa man istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isha. Rasulullah SAW bersabda dalam bagian yang kelima nikah, dalam sebuah hadis disebutkan man ahana, sai-sai menghinakan, meremehkan atau mencela
khamsatan minan nas, 5 kelompok dari macam-macam manusia ini, khasira khamsatan, maka dia akan rugi dalam 5 hal. Artinya 5 hal niki adalah seutama-utama si harus temuliaan, si harus teutamaan, lebih-lebih yang 5 niki menjadi sumber daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak ukurannya kebagusan kita, tapi kita tidak bisa memuliakan yang 5, maka kita tidak mendapat kemuliaan apapun. Sehingga Nabi mengatakan 5 dengan si munatahina, maka dia akan mendapat kehinaan itu sendiri dengan 5 hal. Si pertama bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama, sai meremehkan, menghinakan, mencela, menjatuhkan ulama, bi antaraka ta'zimatihim, dengan dia tidak mentakzim ulama, khasiraddin, maka dia akan dicabut dalam kerugian agamanya. Jadi rugi itu agama lamun dek tenapi dek te mentakzim ulama. Ulama itu adalah pewaris Nabi, maka wajib mentakzimnya, suka atau tidak suka. Ya, sampai memandangnya saja itu lebih hebat ketimbang ibadah 1 tahun. Ya, ibadah setahun. Ya, man nazara ila wajhil ulama ya binazril mahabbah khairun min ibadati alfisanah. Ukurannya 1000 tahun ibadah masih kalah dengan kita mencintai dan memuliakan ulama. Maka tersebut rugi disebut oleh ulama hadis, karena ketika kita ini tidak mentakzim ulama, ulama pun tidak akan mau mengajarkan, membimbingnya. Ya, sehingga Nabi, sehingga mereka pun butuh dimuliakan. Bahasa Imam Syafi'i sampai dalam kitab Ta'lim niki, yakni isnani, ada 2 kelompok, ya, la yansihani wa la yatibbani, keduanya tidak akan memberikan nasihat, wajangan, dan keduanya pun tidak akan pernah mengobati, ya, illa bil istikram, ya, illa bil kiram, kecuali dengan dimuliakan. Siapa itu? Yani ulama dan atibba, dokter. Dokter tidak akan mengobati kalau dia tidak dimuliakan, seperti ulama pun tidak akan mengajarkan kalau dia tidak dimuliakan. Maka si pertama harus tertakzim adalah ulama, bukan semata-mata karena ulamanya, karena Allah titip apa yang ada pada dirinya itu berupa ilmu agama. Ya, agama, bukan semata-mata manusianya. Kalau manusianya bisa jadi negagah, bisa jadi nelengi, bisa jadi dia hitam, bisa jadi dia putih. Ya, kenapa? Karena itu adalah fisik. Tetapi yang Allah muliakan, Rasulullah muliakan adalah apa yang dititipkan oleh Allah pada dirinya berupa agama. Maka dalam hadis lain Nabi sebutkan, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsadinihi. Saya merendah, ya, saya merendahkan diri di hadapan orang kaya semata-mata karena kayanya, maka Allah cabut 2/3 agamanya. Ya, ya, dan sugih doang tuh nunduk. Itu, bapak tuan guru jam. Apa ini? Ya tebang kepeng dengan. Ya, kepentingannya banyak. Nah, itu Allah cabut 2/3 agamanya karena dia tidak punya akhlak. Seharusnya yang ditakzim itu adalah ulamanya. Ya, sampai, ya, sebutan dalam Bughiyah Mustarsyidin itu bahwa sehebat-hebat, ya, pemberian yang bisa kita berikan dalam bentuk sedekah itu adalah terhadap ulama, fuqaha. Kenapa? Jumlahnya tidak terkira. Kenapa? Karena memang mulianya ilmu, bukan mulianya manusianya. Ya, angka ukurannya lakana kode manusia lagu, dia ilmunya banyak, maka dia lebih pantas dimuliakan ketimbang belikna doang lagu, ya,
ndar apa-apa. Tawakna doang yang aku lai ku lahirunin ante penekku ya, padahal dia tawak si lai ya, dan tawak si ilmu ya, luwe dengan tawak si lai ngandelang iri ini ya doang melenjar imam ara hafiz padahal ilmu dina ara alim rubin netiuk kanak ti unin aku kan ngumba ieu lai kataku ganti maming sieu pih. Nah, itu artinya adalah penghinaan ulama. Maka Allah akan berikan kita kerugian. Kerugiannya apa? Kerugian maka kita tidak akan dapat berkahnya ilmu dalam agama. Ya, maka mentakzim, sehingga dari hadis ini banyak ulama menyimpulkan bahwa orang yang berkhidmat saja karena mulianya memuliakan ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan titipkan ilmu walaupun ukurannya dia tidak belajar langsung ilmu. Ya, Imam Syafi'i itu ukurannya disuruh ngaji sama gurunya dengan apa? Suruh nyapu doang. Nyapu tuh den wah ngenende nyapu doang ya Imam Syafi'i, dan wah tajah lagu selun-selun tahu ne ilmu ya, ilmu. Nah itu betapa banyak ya ara anak buah kiai tukang rawat jaran kiai, dan wah ngaji lagu mbilinang kiai, maka langsung ia lai ilmu menjadi apa? Menjadi ahlul ilmu. Dia menjadi apa? Dia menjadi kamus berjalan ya, ilmunya tiada tara. Nah niku karena khidmatnya ya, lagu dendek jar yang andalan ini dendek tengah ngaji ini pokok tak khidmat ini peret juga ya, artinya khidmat kita tidak mewakili ilmunya ya, itu adalah bagian daripada yang diberikan secara burhani oleh Allah. Tetapi ketika kita mengaji ilmunya, mentakzimnya, dua mau apa yang kita dapat? Pertama ilmunya dapat, kemudian burhannya dapat. Lamun khidmat doang burhannya dapat, ilmunya ndak dapat. Tapi kalau kita ngaji dengan khidmat, itu mendapat dua, burhan petunjuknya dapat, kemudian ilmunya didapat ya. Kemudian ada saja keturunannya yang Allah angkat menjadi aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niki saking pentingnya kita berkhidmat, melayani, memuliakan orang yang alim. Wa man istakhafa bil umara, kemudian siapa-siapa yang meremehkan, merendahkan pemimpin, penguasa-penguasa, khasirat dunia, maka rugi dia urusan dunianya ya. Angka turut pemerintah, ikut aturan, dendek terjadi tukang si ndek demen tipa pemerintah ya, lawan ukuran ya delek DC doang dia temenang si Pak Kaling dia temauang PKH arati musahku tiang coret saya tayakang Pak Abu si sugeh tayakang kembek batur kutiun ya. Kenapa dekat terhadap umaro itu perlu agar apa? Kita tidak terhalang untuk mendapat kebaikan dunia juga. Ya, saya ngalamun tecap itu, oh ini dengan ini SKCK misalkan, tidak ada surat kelakuan baik bekas narapidana, maka sampai kapanpun orang pun akan mencap kita sebagai orang yang tidak baik. Itu hukum alam ya. Nah maka kita niki tidak boleh menghina pemimpin ya, pokoknya turut tuh. Saya ingat syariat mengajarkan kita ati Allah wa ati Rasul ulil amri. Nah, makin niki kan fatwa MUI yang sedang banyak dibahas ya, fatwa MUI yang sudah dikeluarkan ya, tentang apa? Tentang haramnya menggunakan produk-produk yang berhubungan dengan Israiliyat ya. Banyak pertanyaan sampai yang telepon sendiri si wawancara ti dia tebani ngangkat ya doang pertanyaannya, ini bagaimana Pak Ketua MUI aneh ya bagaimana sudah difatwakan hukumnya haram ya tetap menjadi haram positif ya. Bisakah kita menentang? Ya ini tertentang, maka ikuti saja ya. Lah ngombe entan temangan lah
di debu mangan mun dia dengarkan KFC ya ada kajuman suara aku jak Kentucky doang pokok besok harus ada leleh wati ya ya kan masih ada yang lain dari produk-produk yang lain si anu misalkan apa produk paselin misalkan pite wasi lain paselin kan ya luwe ya arak produk pizza pite si non pizza ya KW pizza wah pite ya artinya masih banyak mun pemikiran iri egois ya kita akan menentang itu dengan segala alasan ya karena aslinya adalah bagaimana pertimbangan ulama bahwa ketika kita ini membeli kita sudah membantu dasarnya ya surat Al-Maidah itu ayat 52 wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu jangan tolong menolong itsmiul udwan jelas kan ya atas dosa dan membantu permusuhan ya ketika kita membelinya dengan hasil beli kita itu disumbangkan untuk memerangi saudara kita jelas berarti kita punya andil untuk membantunya berarti kita ini sama hukumnya dengan yang memerangi saudara kita sendiri tetapi ketika kita memboikotnya misalkan nah kita itu dapat ta'awun 'alal birri wat taqwa menolong saudara kita untuk terbebas daripada kezaliman ya kezaliman dan pertimbangannya juga banyak ya misalkan ngombe dengan si begawean le KFC le McD kan dia mau ngaji dia mau mangan berapa banyak PHK ini ya lah perasaan dia narak pegawaian lain ya nasi kakenan doang rungu nelas ini dari sisi kemanusiaan ya masih banyak cara kita mendapatkan rezeki yang lain ya ukurannya pertimbangan ulama bayangkan ketika kita menggunakan produk-produk lokal produk-produk Indonesia yang tidak berhubungan dengan Israel betapa hebat majunya perekonomian kita dari satu sisi ya kan dan kembali kepada negara kembali kepada APBD kita ya namun tembeli doang kan kita hanya ngirim-ngirim saja bagaimana majunya UMKM kita bagaimana retail kita iya wah tuh belanja ya Starbucksnya ditutup misalkan ya betapa hebatnya ekonomi kita kalau ini diterapkan yang sampai hari ini saja mereka sudah kerugiannya sampai $10.000 Amerika per hari nah itu bisa mengurangi ya aset mereka untuk mempersenjatai dan kita yang tidak melakukan pembelian itu kita sudah menolong saudara kita ya wah jamak-jamak si mikir dendek temikirang nyiri tendek temu mangan Kentucky doang ya pada saatnya nanti fatwa itu akan dicabut ya akan dicabut dengan apa dengan berakhirnya perang itu sendiri ya meneke teuji lah itu si Allah Ta'ala apakah kita loyalitas kita diuji oleh Allah baroknya loyalnya totalitasnya kepada saudara kita apakah kita teruji dalam ikhwan ya innamal mu'minuna ikhwan ya kita ini bersaudara ada bab barok loyalitas kita terhadap saudara kita nah lamun dena rakyat loyalitas kita berarti tidak punya barok peduli empati terhadap saudara kita memang tidak bisa perang tapi minimal ada empati cara kita untuk membantu saudara kita walau dengan hanya sekedar donasi jangan pikirkan sampai atau tidak donasinya jangan pikirkan seberapa pengaruh sida tidak berbelanja lah mun perungguh mikiran aku doang masian dek belanja dek nengaruh McD yunin bulamun semua orang berpikir seperti itu berarti semua orang akan membeli marangkon sisah sesendok madu kisah sesendok madu suruh si raja tengah kelem selapuk wargana jauh apa jauh madu sesidut tolong tong le atas bukit nah penuang jemak sampai ke lemak tong ini si madu lagu jauh madu side kadu sidut le tengah kelem nah selapuk berangan wargana masih yang tengah kelem unin air beku jauh unin endah sesidut air dia yang mempengaruhi madu yang siapa sekantong itu
Dan dia bukan hanya dia saja punya pikiran begitu, selapuna mikir menu harian ai. Akhirnya pagi-pagi setetes-tetes darah madu. Apa isin ai itu yau lenger aja. Kenapa? Karena pikiran salah kita mengandalkan orang lain itu salah. Maka mulai dari diri kita sendiri, ya, tidak usah tak pikirkan berpengaruh atau tidak. Yang penting kita mempengaruhi atau tidak terhadap sikap kita. Ya, nah niki sikap jamaah. Ya, pelungguh berarti tidak lakukan, berarti kita berdosa karena status haram berhubungan dengan dosa. Ya, haram dosa. Ngombe lamun wah tebeli unin wawan. Wah tebedagang nih lagu piran tenyetok unin. Stoknya itu sebelum fatwanya keluar. Boleh enggak? Hah? Ya boleh, karena dalilnya stoknya itu sebelum fatwanya keluar. Jadi sebelum fatwa keluar ya silahkan, misalkan sebulan siwi dan nebis barang dan kewah jual konsumsi. Tapi ketika setelah fatwa keluar, maka itu yang menjadi kekhususan pengharamannya. Nah niki, jadi lamun te ndek demen jok pemimpin itu si rugi. Angka demen wah ukuran ya. Mundene bagus pemimpin tuh ya deman-deman sekedi sun. Tetapi jangan terlalu kita menolak keras sehingga apa itu rugi mesa. Laun miak sida KTP tesulitang, miak sida ngurus sekene tesulitang, sing apa sida tecap ulus kene ne musuh kun ya doang menu aku ne coret tunin aneh jereh sedekah. Ya artinya biasa-biasa saja. Wa man istakhabil bijiran, kemudian siapa yang merendahkan menghinakan tetangganya ya khosirul manafi, maka dia akan kehilangan kerugian dalam seluruh manfaat-manfaat. Artinya itu nih si harus temuliaan tetangga. Si pertama berono ulama, si kedua pemimpin yang harus dimuliakan, maka kita pun dimuliakan. Kalau kita menghinanya, kita pun akan lebih dihinakan. Lebih-lebih jauh ulama Allah menghinakan kita. Ya lamun umarok ya pemimpin menghinakan kita, disulitkan apa-apa kita, tenguris apa-apa. Ya termasuk si ketelu ngina ndek tedemen tipak tetangga, itu masalah besar. Saya nggak napi bilang jelu itu berhadapan kami tetangga. Sinau itu ya tetangga. Ya begajoh diri ya tetangga wah nau itu. Munajahat tetangga udah tutulek udah tersebarang kan berarti rugi ke siapa? Ya rugi ke kita. Angka ngombentan bagus-bagus jok tetangga apa-apa ndek ada cerita apa-apa sepi-sepi ya ya. Maka tetangga kita baik, kita pun akan baik. Tetangga kita tidak baik, maka kita pun tidak akan pernah baik. Angka Nabi nyuruh itu min qablid dar jar, munda meleme tebali bahasa Nabi sebelum cari rumah lihat dulu tetangganya, lihat dulu lingkungannya. Lamun tetangga dejak dengan dek nekulu, maka dek belile itu. Kenapa? Karena si dia bilang jelu akan berhubungan dengan itu. Ya, qabla dar jar, sebelum anda beli rumah, belum bangun rumah, lihat dulu jarnya, tetangganya. Ya, ukuran beli BTN misalnya deh, BTN lihat dulu blok B ganda beli nih kiri kanan selam bagus baik itu berkah nih sok nah bayat dong lek kiri dengan Hindu lek kanan Kristen supuk penyanyi supuk ngelek jin supuk yasinan aneh pinang setanin bejaku layu. Ya, yang muslim yasinan, sini apa ngundang, ngundang. Ya, si sekek bernyanyi halo Bandung, aneh. Apa leng setan nilaiku aku terkelak, nilaiku yasinan aku terusir, nilaiku aku terhibur, aneh pinang wahuni. Nah, yang pun setan pun tidak betah di situ. Ya, maka lagu lamun wah ndara tahu aja enggak anggel nih wah iya wah ya artinya apa nikmati saja asal pelungguh apa asal pelungguh ya kuat iman baik sama tetangga walaupun apapun agamanya kita baik insyaallah kita diberikan kebaikan. Lagu mun pilihan syariat pilihlah yang syar'i
ya karena keluar BTN muslim syar'i gitu, ada musola masjid nu itu susah masalahnya lau ibadah kita khususnya yang susah tetangga. Kemudian aman istakhaffa bil aqriba, saya menghina meremehkan terhadap saudara-saudara atau semeton jari keluargana, khasirul mawaddah, maka dia rugi dalam hal kasih sayang. Mun dek terbagus tipe semeton jari, maka ndara dengan demenang itu. Mun dengan dek demenang itu ndek narak manfaat mau tu ya. Misalkan pelungguh ukuran bersemeton, wah semeton lagu ndek ada lagi saling demenang ya, ndek dengan tertolong-tolong, wah ukuran semeton jari pejabat mai ke itu adik ini angkat-angkat sekedian ini ya, si adik yang tidak terakui ngapa dia takut ya, lebih baik dia menaikkan orang. Saya nggak napi, saya nggak ndek bagus sih pak keluarga, angkat baguslah pada keluarga, karena keluarga itu yang akan menopang kehidupan kita ke depan. Dan dek sampai dek bagus, mun dek bagus seolah-olah aro legang bawah hati ini, tidak pernah peduli, maka kita tidak akan dipedulikan oleh orang lain. Si terakhir, man istakhaffa bi ahli, siapa yang meremehkan keluarganya, ai zaujatihi, istrinya. Saya meremehkan istrinya, khasira tibal ma'isyah, gen rugi ndek gen mai kehidupannya. Nah jari muliakan istri ndek bapak-bapak, mun senina teu ndek demen le itu atau itu ndek demen le senina teu ndek narak mai no tiang doang ukuran mun tegerumunang si senin ndek narak mai wah ya, ule itu susah, lalu itu susah, pengajian itu susah. Ndek kembe ara profesor beruntomeh si seninaan gena ngisi seminar itu seminar lengkap materinya laptop lagu sebelum berangkat ya tomeh seninan lalu jok hotel seminar sampai di atas panggung yang nganga doang bapak seninan doang ingat ya, maka bagus-bagus jauh senina, mun senina terbagus ganda bagus wah ya, ukuran arah tunu lomba melewati kolam buaya ya kolam bebalu hadiahnya 100 juta bagi yang melewatinya. Dia narak bayi bani liwat nimpro arak sekik bani yang nimpro puruni lagu menang ya selamat tuh nih wawancara ya. Apa kiatnya niki yang pada badan nimproh ndek narak kiatnya sin dorong aku baru udah teketuan seninan aku mun bukan istri yang mendorong ndek mau 100 juta itu hebatnya istri lagu mati semama. Jadi ya muliakan istri pokoknya menengomeh dengan bewah ya susah sedelau ya dengarkan ya cocok doa ya mun dek bagus kan seni ini susah itu si dia teduk salah ngerawas salah tokol salah mangan salah anandara kulu pokok bagus itu hadis Nabi. Sehingga Rasulullah itu paling apa, beliau sendiri mengatakan ana khairukum fi ahli, saya ini sehebat-hebat kalian di keluarga saya li senina no. Sehingga dia narak cerita senina Nabi yakni begejoh ya sampai selapun terjamin tamu surga isi Rasulullah SAW. Saya Nabi si muliang istri angka ya, muliakanlah istri kita agar kita tidak rugi ya, tidak rugi itu apalagi yang jauh kepeng lawan ndak ada tebeng belanja kan susah aneh merembe ibu-ibu ndek muliakanlah istri karena istri itu sumber kebahagiaan ya. Saya mentaulikkan istri doang dayet dan 90% kita ini hidup di rumah, bukan di kantor, bukan di luar, tapi pasti kita balik ke rumah lek balik nu istri sini saya sini lek balik
istri ne baru boleh mana apa bahagia nende ini pokok nende ini bahagia ya ngombe-ngombe seni ingat seni ada lagu sudah tersebangin doa ya ndak bisa bahagia. Nah, walaupun dia ingat selalu lagu ya kemas-kemas doang mal tidak apa-apa. Nah, ndek Pak Abu ndek. Nah, gitu. Nah itu jadi ini 5 hal yang harus kita muliakan, utamanya ulama ndak kita rugi ya, umara ndak ada ruginya, kemudian tetangga ndak ruginya, kemudian sahabat ndak ada ruginya, kemudian keluarga ndak ada ruginya, kemudian apa itu istri itu dia narak rugi ya, selapuna menguntungkan. Angka jagalah kemuliaan orang-orang niki dendek te hinakan, karena kehinaan itu baliknya ke kita. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Nah, narak pertanyaan jamaah tiang narak MTQ niki. Ndek wah ya paham. Ibu-ibu ara paham ande tiang ara MTQ pembukaan makin niki jadi dewan hakim enggak berut yang berangkat langan hotel. Cukup jalan deh insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi mudhakaratina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa azwajina وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأنت خير الناصرين. اللهم افتح إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين وأنت خير الفاتحين. افتح عليهم أبواب الخيرات وأبواب البركات وأبواب السلامة وأبواب النجاة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأنت خير الفاتحين. اللهم يا سلام يا مؤمن يا سلام سلم عليهم سلامة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل عليهم جنود السماوات والأرض حتى تكونين سالمين مفلحين ناجحين على عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موافقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.